Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat sore. Kita di ibadah tengah minggu di hari Jumat. Dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat yang dari surga. Haleluya. Hanya kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Glory. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri
kepada hambanya. Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kembali kita boleh ada untuk menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena sore hari yang indah ini kembali kami boleh menikmati sukacita dan anugerah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hambamu, urapi umatmu, sehingga setiap kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terlebih istimewa biarlah firman-Mu menjadi jawaban, menjadi solusi yang terbaik buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, berdoa dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saya lagi shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Kita bersyukur kita boleh ada kembali untuk menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, kadang dalam hidup ini kita seringkali mengeluh, kita seringkali bersungut-sungut, kita seringkali merasa kok sepertinya Tuhan saya kayaknya sudah berbuat yang terbaik, tapi kayaknya masih banyak beban, masalah dalam hidup saya. Nah hari ini kita akan belajar untuk kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Sebenarnya beban, masalah, persoalan, pergumulan itu bukan berasal dari Tuhan. Kadang kita sendiri yang menciptakan beban dan pergumulan itu. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab Saudara, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, puji Tuhan. Alkitab berkata, Ibrani pasal 12 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan dengan baik semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terakhir 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, jelas di sini Alkitab berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah dengar baik. Marilah, ini sebuah ajakan untuk kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dua hal ini saudara yang membuat kita kadang bersungut-sungut. Dua hal ini yang membuat kita kadang-kadang dengar baik mencaci maki Tuhan, tidak bersyukur sama Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Yang pertama ada beban. Beban itu sebenarnya siapa yang ciptakan coba? Kadang kita yang ciptakan. Tuhan bukan Tuhan yang gak ada kerjaan yang nih saya kasih beban buat kamu. Tidak. Buat apa? Tuhan hanya menguji kok. Tuhan hanya melihat sampai sejauh mana kekuatanmu, sampai sejauh mana kehebatanmu. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara dengar baik. Beban itu kadang kita yang ciptakan. Apa itu beban? Ya, persoalan lah, pergumulan lah, ya kan? Kita yang ciptakan. Apa contoh konkret yang ternyata yang real Pak Pendeta? Ada banyak. Beban. Contoh, kita mau membeli sesuatu, katakanlah sebuah benda, sebuah barang yang harganya cukup fantastis. Kita belum mampu untuk membelinya, namun kita paksakan diri untuk membeli. Akhirnya itu jadi beban buat kita. Kita harus membayar, harus mengangsur. Padahal mungkin dalam tanda petik keuangan kita belum mampu untuk membayar benda tersebut. Kalau dibilang kebutuhan, belum kebutuhan. Karena apa? Itu cuman kita menginginkan sesuatu, tapi bukan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau kita tidak beli pun gak jadi masalah. Tapi karena kita paksakan ingin beli, akhirnya itu jadi beban buat kita. Kita berhutang sama orang. Ya, akhirnya bukan cuma sekedar berhutang, jadi pikiran. Akhirnya setelah pikiran, kita nyalahin orang di sekitar kita. Terakhir kita nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan gak berkati saya? Padahal siapa yang ciptakan itu beban? Kita. Ya,
Keinginan dan kebutuhan itu kan beda. Nah, seperti tadi yang saya kasih contoh, itu kan keinginan. Kita ingin benda itu, ingin barang itu yang harganya mahal, padahal itu bukan sebuah kebutuhan. Akhirnya itu menjadi jerat buat kita dan menjadi beban. Nah, karena beban itu sifatnya menekan, otomatis membuat kita tidak nyaman. Saudara lihat, atlet-atlet binaraga setiap hari dia harus mengangkat beban. Ya, tentunya bebannya itu kan nggak semakin ringan, semakin bertambah, semakin berat. Dari yang tadinya mungkin bebannya 10 kilo, 10 kilo, naik 20, 20. Terus naik lagi 30, 30, 40, 40, sampai mungkin maksimal kekuatan orang ini berapa. Tiap hari mereka terus dorong itu beban, sifatnya menekan. Dorong lagi, menekan lagi. Ya kan? Nah, ini yang terjadi dengan kehidupan kita. Beban itu merintangi langkah hidup kita. Nah, membuat kita kadang tidak bersyukur, membuat kita kadang-kadang bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Sekali lagi saya mau bilang, yang ciptakan itu siapa? Apa Tuhan yang ciptakan? Lu. Sebenarnya Tuhan sudah kasih cukup, sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, bisa makan, bisa minum, bisa menikmati kehidupan kita. Ya itu sudah bersyukur. Namun kadang-kala anak kita yang menciptakan beban. Kita berhutang kepada orang lain, padahal itu bukan menjadi sebuah kebutuhan. Akhirnya kita terjerat dan itu menjadi beban. Hidup kita tidak bisa menikmati sukacita. Akhirnya setiap hari kita pikirkan beban itu. Akhirnya setiap hari kita cuman habiskan waktu untuk berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa menyelesaikan beban itu. Padahal tadinya kita tidak punya beban. Ini yang namanya beban. Nah, dari semua hal ini jelaslah di sini nampak sebenarnya yang menciptakan beban itu bukan Tuhan, ya kan? Dan saya mau pastikan buat Bapak Ibu Saudara, beban ini harus kita buang jauh. Jangan ciptakan beban, jangan berpikir untuk menambah beban dalam hidup kita, karena itu akan merintangi perjalanan hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya nanti terjebak kepada sebuah pemikiran bahwa kalau Tuhan tidak tolong saya untuk keluar dari beban, dari masalah ini, berarti Tuhan tidak bagus, Tuhan tidak baik buat saya. Itu adalah hal yang keliru. Padahal kita yang salah, kita yang nyalahkan Tuhan. Nah, yang kedua Alkitab katakan, marilah kita tanggalkan bukan cuma beban, tetapi di sana dikatakan ada dosa yang begitu merintangi kita. Dosa itu merintangi hidup Bapak Ibu Saudara untuk tidak fokus kepada Tuhan. Memang dosa itu sangat menarik bagaikan magnet. Ya, dosa itu sangat membuat Bapak Ibu Saudara terlena. Kalau tidak, mungkin Alkitab tidak akan catat. Justru orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang merasa sesuatu yang menarik. Saya ambil contoh paling mudah. Ketika Hawa diperdaya oleh ular yang di dalamnya ada iblis, kan Hawa sebenarnya dengan Adam itu sudah berkali-kali lihat buah pohon yang ada di tengah taman itu yang dilarang oleh Tuhan. Sebenarnya bukan baru kali itu. Tapi karena pada waktu itu terjadi dialog percakapan antara Hawa dengan ular yang dirasuki oleh setan di dalamnya, akhirnya di situ ular berkata kepada Hawa, sekali-kali kalau engkau memakannya, engkau tidak akan menjadi masalah. Engkau akan terbuka, engkau akan dicelikan, engkau bisa melihat. Akhirnya tanpa berpikir panjang, karena buahnya menarik, karena ada kalimat yang mendorong dia untuk mencoba. Nah ini, ingat, dosa itu sifatnya bukan sekedar menarik, tapi menggoda untuk kita mencoba sesuatu yang kita belum pernah alami, belum pernah kita rasakan. Nah akhirnya terperdayalah Hawa. Akhirnya dia bawa suaminya dan akhirnya mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, hal itu akan merintangi perjalanan kehidupan kita. Nah ada satu ayat dalam Alkitab berkata, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia bertambah-tambah atau melimpah dalam kehidupan kita? Saudara, di sini saya mau sampaikan, kita jangan termakan oleh tipuan yang mengatakan aku bisa terus berdosa supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Pak, Bu, dengar baik.
kelakuan kita tidak akan mempengaruhi kasih Allah kepada kita, tetapi pasti akan mempengaruhi hidup kita. Karena apa saudara? Alkitab ingin ingatkan, dosa yang kita lakukan itu akan memperbudak diri kita. Kasih karunia Tuhan itu akan tetap buat Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup kita kalau dalam dosa hidupnya, saudara, itu akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita akan melihat kasih karunia itu ya hanya sekedar kasih karunia. Tidak ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Namun di sini Alkitab ingin ingatkan kembali kepada setiap kita, kasih karunia bukanlah kita memiliki izin untuk berbuat dosa. Sama seperti listrik, bukan untuk menyetrum diri kita. Namun betul listrik itu bisa menyetrum kita. Tapi Tuhan tidak mengizinkan saudara melakukannya. Artinya saudara tidak diizinkan untuk kena setrum listrik. Namun listrik itu sangat berguna sebenarnya. Jadi listrik itu tujuan diciptakan untuk apa? Untuk supaya kita bisa menikmati terangnya lampu, kita bisa menyalakan pendingin udara atau ruangan. Listrik itu juga bisa diciptakan untuk menonton saluran televisi kesayangan Anda, ya. Sinetron-sinetron yang saudara sukai, ya kan? Di situ ada sinetron IC, ya kan, inisialnya IC. Kalau udah sinetron itu mau tayang, waduh, semua orang mulai gelisah kalau sedang ibadah, pengen buru-buru pulang. Ada sinetron yang sangat bagus, pemerannya, aktornya ganteng, ya kan, lalu yang perempuannya cantik, ya kan. Jadi saya mau bilang hari ini dengar baik, bukan itu tujuan listrik diciptakan, bukan untuk menyetrum diri kita. Ya, Pak Willy di sini juga termasuk yang suka nonton sinetron, Pak, Bu, ya kan. Kalau udah mau sinetron itu kita lagi siaran pengen buru-buru selesai. Ya, saya cuma bercanda buat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dosa itu bukanlah sebuah aktivitas yang tidak berbahaya seperti kita membuat kopi. Nah, puji Tuhan hari ini saya dikasih kopi. Saya sedang sambil ngopi bersama dengan Willy, ya kan? Saya tadi katakan bahwa dosa itu bukan seperti kita sedang beraktivitas yang tidak membahayakan seperti kita membuat kopi. Tapi dosa itu, ya kan, ibarat binatang buas yang mengendap-endap bermaksud hendak menguasai kita. Saudara tahu binatang buas itu, ya kan, contohlah harimau. Ketika dia mau menerkam mangsanya, dia akan mengendap-endap dulu. Dia akan berusaha mendekati mangsanya pelan, tapi pasti. Ketika mangsanya itu sudah mulai dekat dan kira-kira dia bisa kejar itu mangsanya dengan cepat, dia akan kemudian berlari lebih cepat, dia akan keluar dari tempat dia bersembunyi. Nah, saya mau bilang dosa pun menunggu kelengahan Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin tadinya menikmati kehidupan saudara, menikmati bahkan kehidupan dosa dalam hidup saudara. Nah, lama-lama dosa itu akhirnya menguasai kita. Dengar, upah dosa adalah maut. Kasih karunia Tuhan itulah sebuah pemberian yang luar biasa yang menyelamatkan setiap kita. Oleh karena itu saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, gimana cara kita untuk keluar dari beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Alkitab katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oh, luar biasa, jawabannya sangat singkat. Marilah kita memiliki mata atau pandangan yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Saudara cari pertolongan dari manusia, tidak ada yang bisa tolong saudara. Tidak ada yang bisa selamatkan saudara. Saudara mau keluar dari lumpur dosa, saudara tidak bisa andalkan kekuatan. Saudara tidak bisa andalkan relasi-relasi teman-teman, tidak bisa. Kau harus memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan.
Hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa kasih solusi buat saudara. Manusia hanya bisa kasih nasihat, tapi Tuhan melakukan banyak perkara-perkara luar biasa. Saudara pikir keselamatan itu idenya siapa? Apa ide manusia? No, itu idenya Tuhan. Dengar, saya mau bacakan secara perlahan-lahan buat saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya ini sebuah inisiatif dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan kita. Dia kirim anaknya yang tunggal untuk menolong saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita. Alkitab lebih jauh berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan selain dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini Alkitab mau sampaikan buat kita, hal kita mau nyatakan buat Bapak Ibu Saudara, miliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tantangan datang, masalah datang, penyakit datang, pergumulan datang, beban datang, serahkan sama Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara berseru pada Yesus, itu sangat penting. Saudara akan nikmati anugerah yang daripada Tuhan. Jadi solusi yang saya mau sampaikan buat saudara, ketika ada beban yang sudah tanggung saudara buat dan itu merintangi saudara, membuat saudara tidak nyaman, membuat saudara akhirnya jalan terseok-seok karena saudara harus hidup dalam beban itu, ya kan? Dan yang kedua, ada dosa yang merintangi kita, ada dosa yang mengikat kita, ada dosa yang membebani kita. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, solusinya cuma datang kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati buat Bapak Ibu Saudara. Tadi Alkitab katakan dengan jelas buat setiap kita bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan memimpin kita di dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dia mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita. Dia sudah mati buat Bapak Ibu Saudara. Dia sudah berkorban buat Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, kalau saudara sedang menyelesaikan beban yang merintangi saudara, kalau saudara sedang ingin keluar dari dosa yang begitu mengikat saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, yang pertama, miliki mata yang fokus tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dengar baik, lihat karya salib Tuhan, pandang karya salib Tuhan. Dia mati buat Bapak Ibu Saudara. Dia memikul kehinaan, dia memikul beban dosa yang saudara dan saya buat, ya. Jadi hari ini mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, milikilah iman yang kuat untuk kita sama-sama memiliki tujuan yang jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yuk, mari tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga sore hari ini kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu, kami boleh lepas dari beban, kami boleh lepas dari pergumulan kami, yaitu melawan dosa. Karena kami tahu Tuhan kami adalah solusi yang terbaik. Asal kami mau berharap, fokus kepada Tuhan, mata kami tertuju kepadamu, maka ada jawaban yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Berkati seluruh pemirsa yang menerima kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kami semua yang boleh melayani saat sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saudara dapat Tuhan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Kristus, serta perusahaan kudus mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan.